Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cuaca dalam segmen Bincang Cuaca Neo. Kali ini kita kedatangan seorang ahli langsung khusus dari Jakarta, itu di bidang geodetik fisika dengan Pak Hajat Sudrajat. Selamat datang Pak di Kota Pekanbaru. Ya, sekilas ini Pak, kami mau menanyakan apa sih sebenarnya gempa itu seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih gempa, terus lempengannya itu di daerah mana aja? Ya, terima kasih Pak. Ini mau kita ketahui bahwa masyarakat sering merasakan informasi terkait dengan gempa. Tetapi apa itu gempa? Gempa adalah salah satu akibat adanya pergerakan tiba-tiba yang ditimbulkan oleh suatu pergerakan, baik itu pergerakan lempeng maupun pergerakan yang ada terkait dengan sesar yang ada patahan di darat. Jadi gempa itu terjadi karena ada akumulasi energi yang tertumpuk sehingga melepaskan secara tiba-tiba energi itu, sehingga itu yang disebut dengan gempa. Jadi gempa itu akan terjadi karena ada penumpukan energi yang sudah lama menumpuk pada waktu itu untuk terjadinya Artinya kalau pemahaman kami Pak, gempa itu apakah ada pergeseran lempeng? Soalnya kan di bumi itu ada lempeng-lempengnya katanya kan, pergeseran lempeng ke kanan, ke kiri, atau ke jalan. Apakah memang betul itu Pak? Pergeseran lempeng? Ya, betul sekali. Lempeng itu di dunia itu banyak sekali lempeng. Nah, kita berbicara kalau kita terkenal di Indonesia itu ada 3 lempeng besar. Yang pertama lempeng Samudra Hindia, kemudian lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik. Nah, lempeng-lempeng ini selalu bergerak. Karena apa? Karena di dalam bumi itu kan ada magma panas dan suatu cairan magma itu yang menggerakkan lempeng-lempeng yang di atasnya. Nah, lempeng itu bergerak, ada yang saling bertubuhkan, ada saling menjauh, juga saling mendekat. Nah, ini kejadian-kejadian ini yang semuanya bisa menimbulkan terjadinya gempa tersebut. Jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Bibi terkait dengan pergerakan lempeng tersebut. Terus inilah setelah gempa-gempa itu kan sebenarnya ada gempa tektonik sama gempa vulkanologi. Itu perbedaannya di mana itu? Ya. Terkait dengan gempa itu penyebabnya ya. Gempa tektonik, gempa vulkanik. Gempa tektonik itu disebabkan oleh sekian tadi pergerakan lempeng tersebut. Kemudian kenapa disebut gempa tektonik? Karena pergerakan lempeng itu yang menyebabkan sumber dari gempa tersebut. Kemudian terkait dengan gempa vulkanik itu penyebabnya adalah karena pergerakan magma di gunung tersebut. Nah, BMKG di dalam hal ini menjadi penanggung jawab terkait dengan informasi terkait gempa tektoniknya. Nah, terkait gempa vulkanik itu ada satu badan lain, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana di bawah Kementerian SDM. Jadi BMKG bertanggung jawab dalam menginformasikan kejadian gempa akibat gempa tektonik tersebut. Jadi memang soalnya kemarin kan di Sumatera Barat itu Pak Syarif ya. Sumatera Barat itu ada gunung berapinya yang aktif, ada yang gempa vulkanologi dan juga gempa tektonik juga gitu kan. Jadi pada saat terjadi gempa itu apakah bisa dibedakan tuh Pak, peralatan kita mendeteksi ini gempa vulkanologi, ini gempa tektonik, itu apa bisa dibedakan Pak? Ya, secara umum untuk mendeteksi gempa itu sama aja peralatannya. Yang digunakan adalah peralatan seismografi. Tetapi untuk mendeteksinya itu kita penempatan peralatannya yang berbeda. Nah, untuk gempa-gempa tektonik biasanya kita ditempatkan secara merata karena kita distribusinya untuk seluruh mendeteksi akibat pergerakan lempeng di lautan itu kita pasang-pasang di daratan sekitar kita di wilayah Indonesia. Nah, untuk gempa-gempa vulkanik itu juga menggunakan seismograf juga, tetapi mereka memasangnya hanya di daerah di daerah dekat gunung tersebut, dekat vulkanik tersebut. Jadi areanya yang satu. Karena yang deteksi sama juga gelombang seismik yang akan dicatat. Nanti punya karakteristik tersendiri terkait gelombang seismik yang tercatat tersebut. Oke, ya, terima kasih. Jadi memang artinya dengan peralatan sama, cuma lingkup daerahnya berbeda lah ya. Betul sekali. Ya, lingkup daerahnya berbeda. Kalau yang vulkanologi artinya di sekitaran gunung berapi. Ya,
hanya memberikan informasi adalah PVMBG lah ya, iya, di bawah Kementerian ESDM. Jadi fenomena gempa apalagi sekarang BMKG terus gencar Pak ya mengenai geofisika. Kita dipasang peralatan, walaupun di Riau sendiri ada beberapa sensor Pak untuk mendeteksi gempa itu. Terkait di Riau nih Pak, di Riau ini apakah ada pengaruhnya Pak gempa itu di Sumbar itu Pak? Ya, kalau kita berbicara gempa, terutama gempa-gempa besar ya yang ada, sebenarnya yang cukup besar itu ada di pesisir barat Sumatera ya, terutama di Sumatera Barat salah satunya yang ada. Itu suatu yang memang rawan terhadap resiko terjadinya gempa-gempa besar. Nah, kita kalau berbicara dengan di Riau, khususnya di Provinsi Riau, Riau itu salah satu memang daerah seismik yang tidak terlalu besar ya, aktivitas seismiknya, tetapi tidak semua tempat di Riau itu tidak aman juga. Kan? Kita bisa lihat kejadian gempa yang ada di Riau yang dekat dengan perbatasan dengan Sumatera Barat, misalnya di Rokan Hulu, di Bangkinang, itu terjadi gempa ya pada mungkin tahun 2024 juga mungkin terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Pekanbaru juga. Gitu. Jadi sebenarnya apa efek dari Pekanbaru itu sebenarnya dampak yang dirasakannya, mungkin goncangan, persepsi pagi, terutama gempa besar. Jika terjadi gempa besar yang cukup sekali di zona subduksi yang tadi pergerakan lempeng, itu mungkin dampaknya akan terasa sekali kalau di Provinsi Riau. Ya, betul sekali Pak. Jadi kami dulu waktu gempa Aceh itu Pak, posisi kami itu lagi di Dubai dulu kan. Nah, lagi di Dubai, terjadi gempa itu kalau nggak salah jam 9 pagi, itu sangat terasa di dunia Pak. Apalagi ini dengan jaraknya di Sumatera Barat, maksudnya kan lebih terasa ya Pak. Terus ini Pak, pertanyaan dari masyarakat juga kadang-kadang lempengannya itu ada di wilayah Sumatera Barat gitu kan. Ya. Tapi kejadian gempa bisa terjadi kemarin yang terbaru ada di Rokan Hulu Pak. Ya. Di Rokan Hulu dengan skala Richter 3 berapa. Tapi dengan kedalaman sangat dalam. Tapi itu kedeteksi sama pendeteksi BMKG. Nah itu sempat kami itu ditanyakan Pak sama wartawan. Mereka bertanya, Pak, kok bisa terjadi gempa di Rokan Hulu, sedangkan di Riau sendiri tidak dilalui oleh lempen. Mungkin bisa ada penjelasan. Iya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa gempa itu kan ada yang terjadi di zona subduksi, yaitu pertemuan lempeng tektonik tersebut, yaitu ada di Samudra Hindia. Itu kan menunjang ke dalam lempeng benua yang cukup dalam sekali. Nah kemudian kenapa di Rokan Hulu bisa terjadi gempa? Karena gempa itu juga ada aktivitas terkait dengan patahan atau sesar. Jadi pergerakan tektonik yang struktur geologi yang ada di daratan. Jadi pergeseran batuan yang ada di daratan, itu yang disebut dengan sesar patahan. Nah di Rokan Hulu itu salah satunya penyebab dari sumber gempa tersebut. Jadi gempa terus bergerak, tetapi di daratan juga ada aktivitas terkait dengan sesar patahan. Nah itu yang menyebabkan terjadi gempa yang ada di Rokan Hulu. Jadi memang Rokan Hulu berarti ada gempa sesar Pak. Iya, iya. Terus ini Pak, kembali lagi ke gempa dalam beberapa bulan kemarin kan memang sangat tuh Pak krisis megatrust. Iya. Apa sih barang megatrust itu barang seperti apa? Dan ada spek khusus nggak disebut dengan megatrust itu? Mungkin Pak Ajat bisa menjelaskan barang apa sih Pak megatrust itu? Ada spesifikasi nggak megatrustnya itu? Iya. Ya megatrust memang isu yang cukup viral ya sekarang ya terkait dengan apa itu megatrust. Orang menjadi heboh, menjadi pingin tahu apa itu megatrust. Nah megatrust itu kan sebenarnya ada jenis gempa bumi besar yang terjadi di zona subduksi pada kedalaman kurang dari 50 km. Secara harfiah kita bisa lihat bahwa megatrust ada dua kata ya, mega dan trusting. Nah disebut mega di sini adalah gempa yang terjadi itu sangat besar, biasanya lebih dari 8 kekuatannya ya, dengan magnitudo 8 lebih ke atas itu suatu gempa yang cukup besar. Kemudian ada kata lagi dengan trusting, naik. Jadi kalau kita katakan bahwa jenis gempa bumi yang ada di megatrust adalah gempa bumi besar yang lebih dari magnitudo dari 8 itu dengan mekanisme naik atau patahan naik.
Jadi tidak semua gempa-gempa yang ada di zona megatrust itu tidak naik mekanismenya. Jadi yang kita sebut dengan megatrust adalah dengan mekanisme naik dan gempa bumi yang cukup besar, dengan skala lebih dari 8. Nah itu yang disebut megatrust. Jadi megatrust sendiri adalah jenis gempa bumi besar yang terjadi pada zona Sugati dengan kedalaman kurang dari 50 km. Yang ini Pak, yang pemahaman kami itu tadi masalah naik gitu Pak. Nah, maksudnya naik itu misalkan naik itu artinya dari tingkat rendah ke tingkat tinggi gitu Pak ya. Oh, bukan, tapi mekanisme terjadinya gempa. Mekanisme terjadi Pak. Jadi gempa itu kan ada yang menumbuk ya. Ya. Dia ditumbuk dari lempeng, kalau yang di Pesisir Barat kan lempeng samudra yang menuju ke bawah. Nah itu terdorong terus naik dengan luasan energi ke atas naik itu tersebut. Karena ada gempa itu ada juga mekanisme yang lain. Dia mekanismenya mendatar. Datar. Kemudian ada juga dengan mekanisme yang turun. Kalau ini mekanismenya naik. Ya, itu yang menyebabkan kenapa sering terjadi tsunami itu karena ada mekanisme naik itu ya. Naik itu Pak ya. Jadi banyak juga sebenarnya zona di daerah-daerah megatrust itu terjadi gempa juga, tapi ada juga mekanismenya ya tidak seperti yang terpenuhi tersebut syarat untuk terjadinya gempa bumi besar di megatrustnya tersebut. Disebut megatrust itu karena ada trust naik, ada mekanisme naiknya. Ada mekanisme. Nah itu sobat baru kami pahami juga. Ternyata mekanisme gempa itu bermacam-macam Pak ya. Ada yang bergeser, ada yang turun, dan ada yang naik. Ya. Dan khusus untuk megatrust ini dalam mekanisme gempanya ternyata menaik Pak ya. Gitu sobat cuaca. Jadi terus gini Pak, kalau megatrust itu kan berarti dengan skala Richternya dengan di atas 8 skala Richter Pak ya. Dengan kedalaman di 50 di bawah 50 km. Artinya kalau ada megatrust di bawah 50 kilo berarti bisa berpotensi terjadi tsunami Pak ya. Iya. Jadi zona megatrust gempa yang sangat besar itu bisa menimbulkan tsunami kalau syaratnya terpenuhi. Ya seperti tadi gempa dengan magnitudenya lebih dari 8 yang cukup besar, kemudian berada di zona megatrust tersebut, di zona subduksi tersebut dengan kedalamannya kurang dari 50 dan juga mekanismenya yang penting itu mekanisme naik tersebut. Nah ini yang bisa menimbulkan tsunami yang cukup besar jika ini syarat-syarat ini terpenuhi. Terus ini Pak, ada nggak spesifikasi khusus Pak yang disebut tsunami? Apakah harus gelombangnya itu berapa meter? Apa cukup sekian itu sudah disebut tsunami? Itu ada spesifikasinya Pak disebut tsunami Pak? Tsunami itu kan salah satu gelombang yang tinggi yang terjadi di pesisir pantai. Nah, kalau memang itu mekanismenya dari 0 kalau 0 tidak terjadi tsunami ya, 0 meter. Ya. Nah, di atas 0 km kita sudah menganggap kalau kita itu sudah itu terjadinya tsunami dengan catatan yang biasanya kalau misal 1 cm, 2 cm, nah itu tercatat pada alat monitoring tsunami yang kita sebut dengan tide gauge tersebut. Nah, itu yang dicatat oh ini terjadi tsunami, karakteristik terjadi gelombang tsunami. Jadi syarat terjadi tsunami tidak hanya harus besar, tinggi 2 meter, 3 meter, enggak. Kita dalam hitungan senti pun dalam kegempaan atau tsunami itu dianggap sudah terjadi tsunami, walaupun dampak mungkin yang ditimbulkannya tidak terlalu cukup besar. Oke. Oh, ya berarti memang sekarang itu berarti dari kita akan tsunami itu apabila memang sudah terdeteksi oleh alat itu dibentuk tsunami Pak ya. Tidak harus mesti itu ketinggiannya harus mencapai sekian dengan kerusakannya seperti ini baru diberikan tsunami. Artinya kalau sudah terdeteksi tsunami bisa dikatakan sudah tsunami Pak ya. Sejauh mana Pak BMKG Kedeputian Geofisika ini informasi atau mitigasi bencananya nanti itu seperti apa gitu Pak untuk menghadapi megatrust ini Pak nanti? Ya, secara rutin kan BMKG selalu mensosialisasikan terkait dengan isu gempa bumi megatrust ini ya. Yang pertama mitigasi kita yang dilakukan secara rutin, kita sekarang ada program dengan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Atau yang disebut kita sering terkenal dengan namanya SLG. Ini salah satu juga upaya kita di Kementerian Geofisika untuk memberikan indikasi atau pemahaman risiko terkait gempa-gempa
yang akan terjadi. Ya tidak hanya gempa yang terjadi di megatrust, tapi gempa-gempa yang terjadi lain, mau di daratan akibat patahan, itu juga kita memberikan pemahaman terkait ini kepada masyarakat dan utamanya kepada stakeholder. Jadi bagaimana nanti harus dihadapi kalau ada informasi yang didapat dari BMKG, kemudian setelahnya harus apa kita melakukan langkah yang harus dilakukan terkait dengan terjadinya gempa-gempa ini. Kemudian juga kita mensolusikan salah satunya bagaimana rumah-rumah untuk nanti tahan gempa, terkait tahan gempa, kemudian di daerah pesisir kita mensolusikan jalur evakuasi kemana jika terjadi tsunami, kita harus tempat kumpul untuk evakuasi sementara jika terjadi tsunami itu di mana. Nah ini kolaborasi ini yang sudah kita coba solusikan kepada stakeholder masyarakat dan juga terutama kepada pemerintah daerah yang terdampak risiko tinggi terkait dengan gempa megatrust dan berpotensi tsunami ini. Kemudian juga kita melakukan adanya BMKG Goes to School. Ini program rutin yang juga dilakukan oleh BMKG. Salah satunya kita memberikan pemahaman kepada generasi muda kita yang masih generasi muda dini kita, mulai dari tingkat TK, SD, supaya memberikan pemahaman terkait dengan apa itu gempa bumi, apa itu tsunami, apa risiko dari gempa bumi tsunami, langkah apa yang harus dilakukan jika terjadinya gempa bumi untuk bisa mengurangi korban jiwa. Oke. Kembali lagi nih Pak, selain tadi udah mitigasi. Satu lagi nih Pak, namanya kalimat teknis nih Pak, seismic gap. Iya, seismic gap. Seismic gap ya. Itu barang apa juga itu Pak, seismic gap itu Pak? Soalnya kan terkaitan dengan megatrust juga itu Pak. Ya, seismic gap itu Pak. Ya, seismic gap itu sebenarnya salah satu zona aktif gempa bumi. Tetapi dalam waktu lama itu belum terjadi gempa besar di daerah zona tersebut. Jadi sebenarnya seismik itu zona adanya kekosongan kejadian gempa bumi di daerah tersebut. Jadi sebenarnya zona seismik itu zona aktif, tapi sudah dalam waktu lama itu tidak terjadi gempa, terutama gempa yang cukup besar. Itu yang kita kenal adanya seismic gap di Mentawai, Sumatera Barat. Itu kita ada dari dulu sampai sekarang kok sepi dengan terjadinya gempanya ini. Kenapa gitu nggak tidak terjadi? Itu yang dimaksud dengan seismic gap. Iya. Jadi kemarin itu kan yang sangat dikhawatirkan itu kan yang megatrust Siberut ya, Siberut Selat Sunda, seismic gap-nya sudah berapa ratus tahun ya. Dan itu yang menjadikan potensinya gitu kan. Dan memang saat ini betul Pak ya, belum ada teknologi ataupun ilmu pengetahuan Pak ya yang bisa memprediksi gempa gitu Pak ya. Memang sebesar apa sih Pak potensinya itu Pak megatrust di Siberut itu Pak? Iya, kalau kita lihat ya megatrust itu yang memanjang dari pantai barat Sumatera mulai dari Aceh sampai ke Selat Sunda ya, Lampung. Bisa kita lihat bahwa bagaimana gempa bumi potensi di Siberut di sekitar daerah Mentawai. Nah, salah satu contohnya kita bisa mengaca ke 2024 itu dengan magnitud lebih dari 9. Jadi bagaimana dampaknya yang cukup luas ya di Indonesia dan juga ke negara-negara lain sampai ke Afrika. Nah, untuk potensi di Siberut bahwa untuk kenapa itu di daerah itu bisa berpotensi besar? Yang pertama kan kita ada 3 syarat yang kita perlu lihat. Yang pertama dari sisi saintisnya, misalnya penelitiannya, bahwa di sana kan cukup banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan potensi ini, di mana dari dulu bahwa ada penelitian bahwa terjadinya gempa sudah terjadi dengan cukup besar dengan magnitud berapa. Nah, statistik berulang ini yang berdasarkan penelitian saintis. Yang kedua, berdasarkan teknologi sekarang, apakah itu gempa itu terjadi atau sekarang di daerah Siberut tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan zona akumulasi strainnya, itu dari pengamatan geodinamika. Nah, kalau kita lihat dari peta yang diterbitkan oleh Pusat Gempa Bumi Nasional atau Pusken 2017, bahwa itu dengan magnitud lebih dari 8,5 yang terjadi di Siberut untuk gempa bumi maksimum ya, itu yang akan kemungkinan terjadi di daerah Siberut. Oke, apa sih perbedaan tuh Pak? Potensi dan prediksi gitu kan. Dari tadi kita kan ngomongnya potensi, sedangkan tadi juga seperti kita singgung kan saat ini itu belum ada ilmu pengetahuan yang bisa memprediksi
dengan tepat gempa itu kapan terjadi dan di mana, gitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, tuh, Pak. Ya, dalam dunia gempa bumi ya, terutama terkait dengan di seismologi, selalu kita membicarakan bahwa itu sebutnya potensi, bukan prediksi. Kenapa? Karena kalau potensi kan kita merujuk kepada kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Maksudnya seperti gini, seperti kita ada zona megatrust, keberadaan zona ini akan berpotensi terjadinya gempa. Kemudian adanya patahan di darat, akan terjadinya gempa akibat patahan di darat. Nah, kalau kita merujuk prediksi, kenapa kita tidak menyebutnya prediksi? Karena prediksi lebih kepada secara spesifik kapan waktunya terjadi kan gitu kan. Nah, itu seperti prediksi kapan akan terjadinya waktunya, tempatnya, lokasinya. Ini secara tepat akan dilihat di situ. Sedangkan dalam kita seismologi kan kita belum bisa sampai sekarang ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa teknologi sampai sekarang tuh belum ada satupun yang bisa memprediksi kapan terjadinya waktunya. Jadi yang agak menjadi tantangan untuk kita itu kapan waktu terjadinya. Tetapi kalau potensinya kita udah tahu ini akan terjadi gempa besar dengan sekian, dengan magnitud sekian, tetapi kita belum tahu kapan itu akan Kapan terjadi. waktunya, Nah, itu Pak, yang ya? membedakan antara potensi dan prediksi. Kuncinya di waktu berarti, Iya, Pak, di ya, waktu. perbedaannya, Pak, ya. Artinya kalau prediksi itu menyebutkan waktunya Iya, kapan gitu, Pak, iya, ya. Tapi kalau potensi tidak ada iya, waktu iya. karena memang tidak bisa diprediksi untuk gempa sendiri itu, Pak, Iya, ya. Nah, itu sobat. Jadi perbedaan potensi dan prediksi itu adalah di waktunya. Kalau prediksi itu menyebutkan kapan terjadinya sesuatu yang kita prediksi atau kapan terjadi gempa. Tapi potensi itu seberapa besarnya potensi terjadi gempa, tapi tidak menyebutkan kapan terjadinya. Itu terkait dengan mitigasi nih, Pak. Terus informasi. Soalnya kan dari Megatrust kemarin memang cukup membuat resah, Pak, ya. iya, Itu sejauh mana, Pak, ini informasi untuk menanggulangi, apalagi berita dengan sosial media sekarang banyak berita hoax gitu, Pak. Berita hoax, berita dari BMKG seperti ini. Padahal tidak seperti itu gitu. iya, iya, Apalagi nanti ada potongan-potongan video iya. yang bisa meresahkan masyarakat. Sejauh mana, Pak, BMKG ataupun Kedeputian Geofisika itu untuk memerangi lah atau memberikan informasi yang benar gitu, Pak? Ya, dalam hal ini, dalam mitigasi gempa bumi dan tsunami sebenarnya ada dua komponen. Yang pertama komponen struktural dan komponen non-struktural. Dalam komponen struktural itu terkait dengan ke teknologi, seperti kita mensolusikan bagaimana bangunan tahan gempa, rekayasa, terus kemudian sistem teknologi peringatan dini yang kita bangun, seperti yang sekarang kita membangun dan mengembangkan terkait dengan Indonesia Tsunami Early Warning System tersebut ya, atau INATWS. Nah, kemudian dalam komponen mitigasi non struktural terkait dengan peraturan bagaimana itu peraturan untuk bangunan yang tahan gempa, daerah dengan zona risiko tinggi gempa, daerah dengan zona tinggi tsunami dalam penataan ruang, itu salah satunya. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa BMKG terus mensosialisasikan hal ini, dan juga kita mengharapkan bahwa informasi yang disampaikan oleh BMKG itu benar-benar yang cepat dan tepat akurat. Nah, ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat melalui kanal-kanal resmi BMKG, supaya tadi tidak terjadinya hoax yang tersebar ya. Setiap terjadi gempa atau tsunami besar pasti akan terjadi berita hoax atau berita bohong. Nah, ini yang saya sampaikan kepada masyarakat bahwa salah satu-satunya informasi resmi di Indonesia terkait dengan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami adalah dari BMKG melalui kanal-kanal resminya yang disebarkan secara meluas jika terjadi gempa bumi dan tsunami. Oke, Pak. Iya. Ini tadi, Pak, juga masalah mitigasi. Sebenarnya kan kiblat sebenarnya, ya. Kiblat kita itu kalau bencana itu ke Jepang, Pak, ya. Bagaimana bangunan mereka itu tahan gempanya. Untuk sosialisasi ke masyarakat ataupun ke Pemda itu seperti sejauh mana itu, Pak? Artinya kan saya sepengetahuan di daerah Sumatera Barat itu kan sepertinya bangunannya seperti yang lama gitu kan, belum seperti yang kayak di Jepang. Itu sejauh mana tuh, Pak, sosialisasinya kita itu ke terhadap masyarakat tuh, Pak, atau pemerintah daerah itu, Pak? Ya, secara ini kan tugas fungsinya BMKG sebenarnya memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami ya, dalam
terkait dengan kegempaan atau terkait dengan geofisika. Nah, bagaimana solusi BMKG terkait rumah atau bangunan tahan gempa, kemudian apa namanya peraturan terkait dengan standar bangunan tahan gempa dengan building code ini bagaimana? Nah, ini kan ada tugas kementerian lain. Jadi BMKG hanya memberikan informasi bahwa daerah ini rawan atau risiko tinggi terhadap gempa bumi, informasi akan terjadi gempa bumi. Jadi terus bagaimana terjadinya jika terjadi gempa bumi ini. Nah, itu ya salah satunya tadi kita menyarankan fasilitas umum, bangunan-bangunan itu semuanya harus memenuhi standar tahan gempa. Kita hanya memberikan rekomendasi hal ini. Tapi kan tugas fungsinya kan bukan di BMKG. Artinya sinergitas Pak Iya, ya, harus betul. terjalin dengan kuat Pak. Tapi memang dengan sinergi itu diharapkan memang dengan bangunan Pak ya, Iya. bangunan dengan tahan gempa, artinya kan korban lah ya, yang kita seperti korban jiwanya nanti bisa diminimalisir dengan rekomendasi dari BMKG gitu. Terus ini Pak, mengenai dengan BPBD sendiri juga, BPBD sendiri juga itu juga kan penanggulangan bencana juga itu Pak. Itu juga kerjasamanya seperti apa kita dengan BPBD ataupun instansi terkait itu Pak, antara untuk mitigasi bencana juga itu Pak. Iya, kalau kita bisa melihat dari end to end sistem peringatan informasi gempa bumi dan sistem peringatan dini tsunami, kita bisa lihat ada komponen upstream dan downstream ya. Nah, downstream itu termasuk sebagai itu BNPB sebagai koordinatornya dalam hal ini, kemudian lembaga-lembaga lain yang terkait di downstream itu juga berperan untuk memberikan informasi gempa bumi kepada masyarakat. Nah, bagaimana koordinasi dengan BPPD terutama, kita cukup baik sekali ya. Koordinasi memang itu harus yang perlu kita perkuat lebih erat lagi. Karena apapun informasi yang disampaikan oleh BMKG kepada masyarakat itu melalui stakeholder di pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah biasanya yang itu ada BPPD-nya. Nah, ini BPPD-nya yang akan memberikan ini. Nah, kita selalu dalam kegiatan program apapun akan selalu melibatkan BPPD ini. Karena ini ujung tombak kita juga. Iya. Seperti kita ada untuk evakuasi tsunami, membunyikan sirine kan pemerintah daerah. Dalam hal ini juga BPPD-nya. Nah, ini koordinasi yang erat ini memang terus kita jalin terus karena memang kita jangan sampai terputus karena informasi kita tidak tersampaikan itu apapun yang kita berikan kan tidak ada gunanya kalau kita bisa lihat ya, karena kan apapun kita harus bisa meminimal korban jiwa terkait dengan hal ini informasi. Oke, Sobat Cuaca, ini mungkin akhir dari bincang-bincang kita ini, karena memang informasinya sudah sangat lengkap, mulai dari itu mekanisme gempa seperti apa, jalur gempa itu seperti apa perbedaan gempa tektonik dan gempa vulkanologi, terus megatrust itu seperti apa, dan di mana aja. Sepertinya sudah lengkap informasinya, juga bentuk dari mitigasi. Mungkin nanti ini ada himbauan dari Pak Aja sendiri terhadap masyarakat ataupun pemirsa dari bincang cuaca ria itu seperti apa nanti apabila terjadi gempa gitu Pak, mungkin Pak, silakan. Ya, saya berharap kepada masyarakat tetap terus mencari informasi terkait dengan apa yang dimaksud dengan gempa, apa yang dimaksud dengan tsunami, potensi gempa itu ada di mana, potensi tsunami itu bagaimana, dan risikonya juga. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tetap literasi mencari informasi pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan gempa bumi dan tsunami. Kemudian yang kedua juga saya berharap kepada masyarakat untuk kalau ada kegiatan program misal simulasi gempa bumi atau tsunami itu mengikuti terkait program-program ini karena di situ cukup baik ya terkait dengan edukasi terkait dengan gempa bumi dan tsunami. Kemudian kalau terjadi gempa bumi atau apapun kita mengenali potensi minimal dari diri kita sendiri, kemudian lingkungan kita agar akan terjadinya gempa bumi atau tsunami kita bisa tenang, bisa mencari jalur evakuasi kalau ada di posisi pesisir pantai, jadi bisa minimal dampak yang akan ditimbulkan. Mungkin itu ya harapan dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Ajat Derajat. Nah, itu demikian sobat bincang-bincang kita dengan ahli dari Kedaputian Geofisika. Terus saksikan channel kami, subscribe dan jangan lupa komen dan share. Nantikan kembali segmen bicara. Sampai jumpa. Oke. Ya, Terima kasih, Pak.